Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Adawiyah, NIM 19075033. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu tata tulis. Yang mana untuk tugas saya ini berjudul yaitu hubungan pengetahuan pola konsumsi dengan status gizi pada siswa kelas 11 IPA 2 SMA 1 Junjung Sirih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 subbab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, yang mana terdapat latar belakang, yang yaitu status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi pada remaja yang harus mendapatkan asupan zat-zat gizi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan agar tercapainya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Ketidakseimbangan asupan dan perkembangan menimbulkan masalah gizi. Setelah satu penyebab masalah gizi adalah kurangnya pengetahuan. Konsumsi pangan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi kebutuhan zat gizi di dalam tubuh. Zat gizi berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh, mengatur proses metabolisme dalam tubuh, memperbaiki jaringan tubuh, serta pertumbuhan, yang mana pertumbuhan ini sangat diperlukan pada masa-masa remaja. Selanjutnya kita masuk identifikasi masalah. Identifikasi masalah terdapat 5 poin di sini, yaitu remaja Indonesia masih mengalami kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Yang kedua, masa remaja sangatlah memerlukan kecukupan gizi yang lebih banyak. Poin ketiga yaitu pola konsumsi mempengaruhi pada status gizi remaja. Keempat, mempengaruhi gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi. 5, pemilihan bahan dan ukuran pangan dipengaruhi oleh pengetahuan gizi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah terdapat 2, yaitu bagaimana pola konsumsi siswa kelas 11 IPA 2 SMA 1 Junjung Sirih dan bagaimana status gizi siswa kelas 11 IPA 2 SMA 1 Junjung Sirih. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan wawasan, pengetahuan gizi dan kebiasaan pola menu sehingga masyarakat dapat membiasakan makanan dengan makanan yang bergizi sesuai dengan pesan gizi seimbang, mana keduanya berperan dalam meningkatkan status gizi yang ideal. Yang kedua, diharapkan dapat memberikan pengertian tentang pentingnya pengetahuan gizi dan memberikan pemenahan mengenai pola menu yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi SMA 1 Junjung Sirih. Kita akan masuk ke bab 2, kajian pustaka. Kajian teori. Yang pertama kita akan membahas pengetahuan. Menurut Taufik 2007, pengetahuan merupakan penginderaan manusia atau hasil tahu seorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki seperti mata, hidung, perasaan, pendengaran, dan perasa. Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Terhadap penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Kita masuk pada faktor mempengaruhi tingkat pengetahuan gizi. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan gizi menurut Agus 2013 bahwa pengetahuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dapat melalui faktor internal maupun eksternal. Biasanya faktor internal dipengaruhi oleh kebutuhan dan karakteristik, gambaran tubuh,
konsep diri, konsep kepercayaan, makanan, kesukaan, dan arti makanan, perkembangan psikologi, serta kesehatan. Dan ada juga pendapat menurut Toei Mojo 2013, faktor yang mempengaruhi pengetahuan gizi yaitu pendidikan. Yang mana pendidikan ini dapat mempengaruhi kebutuhan gizi karena proses perubahan sikap dan perilaku seorang atau sekelompok dan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengejaran dan pengelatihan. Semakin tinggi pendidikan seorang, maka semakin cepat menerima dan memahami suatu informasi sehingga pengetahuan yang dimiliki juga semakin tinggi. Selanjutnya, informasi media. Semakin berkembangnya teknologi, maka menyediakan bermacam media massa sehingga dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap kebutuhan gizi dan makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya, sosial, budaya, dan ekonomi. Seorang yang mempunyai sosial budaya yang baik, maka pengetahuan akan baik. Tapi jika seorang budayanya kurang baik, maka pengetahuannya akan kurang baik. Status ekonomi seorang mempengaruhi tingkat pengetahuan karena seorang yang memiliki status ekonomi di bawah rata-rata, maka seorang tersebut akan sulit untuk memenuhi fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi pengetahuan. Di sini termasuk juga pengetahuan dan kecukupan gizi yang terhalang oleh ekonomi. Selanjutnya, umur. Menurut Elizabeth BH yang dikutip dari Nursalam 2003, usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Sedangkan menurut Hawk 98, semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dan termasuk juga pemenuhan kebutuhan gizi dan asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, pengukuran tingkat pengetahuan. Pengukuran tingkat pengetahuan dapat dilakukan dengan cara wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang diukur dalam suatu objek penelitian atau responden. Dalam mengukur pengetahuan harus diperhatikan rumusan kalimat pertanyaan menurut tahapan pengetahuan. Selanjutnya, pola konsumsi. Pola konsumsi yaitu pola susunan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang atau sekelompok orang pada waktu tertentu. Pendapatan lain menyatakan bahwa pola konsumsi adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai macam dan jumlah bahan yang dimakan tiap hari oleh suatu orang dan merupakan ciri khas untuk suatu kelompok. Dan kebiasaan makan yang baik adalah 3 kali sehari. Apabila sehari hanya makan sehari saja, maka konsumsi pangan terutama pada anak dan remaja, kebutuhan gizi lainnya tidak akan terpenuhi bagaimanapun cara menghidangkannya. Sedangkan menu yang lengkap terdiri dari makanan pokok, sayur-sayuran, lauk hewani, lauk nabati, serta buah-buahan. Selanjutnya, pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang tahun 2014 memiliki 4 pilar gizi seimbang. Menurut Pemkes 2014 adalah sebagai berikut. Makanan beraneka ragam. Di sini yang disebut dengan makanan beraneka ragam yaitu jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan pertahanan kesehatan, kecuali air susu ibu untuk bayi yang baru lahir yang berusia 6 bulan. Selanjutnya,
perilaku hidup bersih atau disingkat dengan PHB. Tujuan agar terhindar dari sumber penyakit infeksi. Contohnya PHB adalah selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum menyiapkan makan dan minuman serta setelah membuang air dan menutup makanan yang disajikan, selalu menutup mulut dan hidung saat bersin. Selanjutnya, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Selanjutnya yaitu mempertahankan dan memantau berat badan. Normal bagi dewasa, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadinya keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai dengan tinggi badannya. Indikator tersebut dikenal dengan indeks massa tubuh. Selanjutnya penyusunan. Tujuan dari penyusunan menu seimbang bagi remaja yaitu agar makanan yang akan dihidangkan dapat menjamin terpenuhnya kecukupan gizi. Yang kedua, tercapainya keanekaragaman dan kombinasi bahan makanan sehingga rasa bosan dapat dihindari. Yang ketiga yaitu alokasi keuangan untuk pembelian bahan makan dapat diatur sehingga tidak terjadi pengeluaran yang berkelebihan. Waktu dan tenaga tidak terbuang sia-sia hanya untuk keperluan dapur saja. Yang kelima, makanan yang disajikan dapat dipilih berdasarkan kesukaan keluarga. Selanjutnya yaitu metode pengukuran konsumsi makanan. Metode pengukuran konsumsi makanan menurut Sanjur 1997 dalam Suparyasa DKK 2002, metode pengukuran konsumsi makanan di tingkat individu antara lain yaitu Merode Russell 24 jam, yaitu prinsip Merode Russell 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Russell 24 jam minimal dilakukan 2 kali berturut-turut dalam menghasilkan gambaran asupan zat gizi yang lebih optimal dan memberikan variasi yang lebih besar tentang itak harian individu. Yang kedua yaitu metode pemikiran makanan atau disebut dengan estimate food record. Metode ini digunakan untuk mencatat jumlah makanan yang dikonsumsi. Pada metode ini, responden diminta mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari sebelum makan dalam ukur rumah tangga atau menimbang dalam ukuran berat alam periode tertentu 2-4 hari berturut-turut. Metode penimbangan makanan, food weighing. Dalam metode penimbangan, responden atau petugas menimbang dan mencatat seluruh makanan yang dikonsumsi responden selama sehari penuh. Selanjutnya metode riwayat makan, dietary history. Metode riwayat makanan bersifat kualitatif karena memberikan gambaran pola konsumsi berdasarkan pengamatan dan waktu yang cukup lama. Dapat dilakukan dalam 1 minggu, 1 bulan, ataupun 1 tahun. Metode frekuensi makanan atau disebut dengan food frequency. Metode frekuensi makanan bertujuan untuk memperoleh data tentang frekuensi konsumsi sejumlah bahan makanan atau minuman jadi selama periode tertentu seperti
harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Selanjutnya, status gizi. Pengertian status gizi. Status gizi menurut Irianto 2006 halaman 25 adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Status gizi yang baik diperlukan untuk mempertahankan derajat kebugaran dan kesehatan, membantu pertumbuhan bagi anak, serta menunjang prestasi olahraga. Selanjutnya, klasifikasi status gizi dapat kita lihat pada PPT yang saya sajikan. Berat badan menurut umur. Ada juga tinggi badan menurut umur, atau disingkat dengan TB bagi U. Dan ketiga yaitu berat badan menurut tinggi badan. Selanjutnya, cara pengukuran. Kita masuk kepada cara pengukuran. Yang pertama, penilaian status gizi secara langsung. Pengukuran status gizi secara langsung, ada beberapa cara penilaian status gizi secara langsung, yaitu tes laboratorium dan biofisik, pemeriksaan tanda-tanda klinis, dan pengukuran antropometri. Yang pertama, tes laboratorium, yaitu tes yang mencangkup dua pengukuran, yaitu uji biokimia dan uji fungsi fisik. Uji biokimia adalah pengukuran status gizi dengan menggunakan peralatan laboratorium kimia. Yang kedua, tes biokimia, pengukuran zat gizi dalam cairan tubuh atau jaringan tubuh atau ekspresi urin. Selanjutnya, pemeriksaan tanda-tanda klinis. Penilaian tanda-tanda klinis berdasarkan pada perubahan yang terjadi berhubungan dengan kekurangan atau kelebihan asupan gizi yang dapat dilihat pada jaringan epitel di mata, kulit, rambut, mukosa mulut, dan organ yang di dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Pemeriksaan tanda-tanda klinis. Maaf, kita lanjut kepada pengukuran antropometri. Yaitu pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Ada beberapa pengukuran antropometri, utama pada ada juga tujuan yang hendak dicapai dalam pemeriksaan antropometri adalah besarnya komposisi tubuh yang dapat dijadikan isyarat dini perubahan status gizi. Yang kedua, kita masuk kepada penilaian status gizi secara tidak langsung, yaitu survei konsumsi pangan. Survei konsumsi pangan terdiri atas 6, yaitu menentukan tingkat kecukupan konsumsi pangan nasional dan kelompok masyarakat. Yang kedua, menentukan status kesehatan dan gizi keluarga dan individu. Yang ketiga, menentukan pedoman kecukupan makanan dan program pengadaan makanan. Yang keempat, sebagai dasar perencanaan dan program pengembangan gizi sebagai sarana pendidikan gizi masyarakat. Yang keenam, menentukan perundang-undangan berkenaan dengan makanan, kesehatan, dan gizi masyarakat.
Selanjutnya, remaja. Pengertian remaja menurut Demenkes RI 2013, masa remaja dibagi berdasarkan kondisi perkembangan fisik, psikologi, dan sosial, dibagi menjadi 3 step, yaitu remaja awal yang berusia 13-15 tahun, remaja pertengahan yang berusia 16-18 tahun, yang ketiga remaja akhir. Remaja akhir ini berusia 19-21 tahun. Kebutuhan gizi remaja. Kebutuhan gizi remaja relatif besar karena remaja masih mengalami masa pertumbuhan. Remaja umumnya melakukan aktivitas fisik lebih tinggi dibandingkan dengan usia lainnya, sehingga diperlukan zat yang lebih banyak secara biologis. Kebutuhan gizi remaja selaras dengan aktivitas remaja membutuhkan lebih banyak protein, vitamin, dan mineral dari bahan makanan yang mereka konsumsi. Selanjutnya kita masuk kepada status gizi remaja. Batas ambang IMT ditentukan dengan merujuk ketentuan WHO yang membedakan batas ambang normal untuk laki-laki dan perempuan. Di Indonesia berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman klinis tidak dibedakan menurut jenis kelamin, dan batas ambang normal yang digunakan adalah 14,4 kurang atau lebih 24,9. Selanjutnya, penyebab permasalahan gizi pada remaja yaitu masuknya produk-produk makanan baru yang mana mereka lebih cenderung mencoba atau lebih suka kepada produk-produk makanan baru yang mereka tonton dari video-video atau film-film luar negeri. Selanjutnya, pemahaman gizi yang keliru, yang mana mereka kurang tahu tentang pengetahuan zat gizi atau keliru dengan gizi-gizi yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu. Mereka cenderung lebih suka, dan jika remaja suka kepada salah satu makanan, maka mereka akan mengonsumsi itu secara terus-menerus. Promosi yang berlebihan melalui media massa. Promosi yang berlebihan melalui media massa akan memidik kepada remaja, yang mana para remaja lebih aktif di media massa, dan itu pun mereka lebih cenderung memilih makanan yang dikonsumsi oleh YouTuber atau selebgram yang mereka minati. Selanjutnya, produk makanan baru yang berasal dari negara lain. Mereka lebih penasaran dan lebih ingin mencoba makanan yang mereka lihat pada negara-negara atau film-film yang mereka tonton. Selanjutnya, kerangka berpikir. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Menurut Altmetzger 2003, sedangkan menurut Iyadi 2005, status gizi merupakan keadaan kesehatan tubuh seorang atau sekelompok orang yang diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan, absorpsi, dan penggunaan zat gizi makanan masa lalu. Dengan menilai status gizi seorang atau sekelompok orang, maka dapat diketahui apakah seorang atau sekelompok orang tersebut status gizinya baik atau tidak baik. Hipotesis pengetahuan gizi yang oleh siswa SMA 1 Junjung Siri sangatlah kurang memperhatikan gizi pada makanan. Seharusnya itu sangat penting karena memahami seberapa besar kandungan gizi yang ada pada bahan makanan, kemudian kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh ketika seseorang mengkonsumsi makanan. Pengetahuan gizi tersebut berasal dari faktor-faktor eksternal dan faktor internal. Hal tersebut akan terlihat dari kebiasaan makan yang mereka lakukan sehari-hari. Sekarang kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu dapat kita lihat dari pernyataan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan tujuan mengetahui pengetahuan pola konsumsi siswa dan mengetahui status gizi siswa. Dan selanjutnya, tempat dan waktu. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di SMA 1 Junjung Siri,
Negeri Paninggahan Kabupaten Solo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Populasi dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel penelitian. Responden yang digunakan adalah siswa kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Junjung Sirih yang berjumlah 29 siswa dengan perincian 10 laki-laki dan 19 perempuan. Teknik dan instrumen penelitian yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Dan sampai di sini hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.